Ferhat Ağa? Sultan Murat'ın aklına Ferhat pun berkata, apa yang ada dalam pikiran Sultan Murad? Mengapa dia membunuh banyak orang? Apakah itu sepadan bagi seorang wanita? değer miydi bir hatun için? Kemenkes pun menjawab, jaga sikapmu Ferhat Ah. Wanita itu adalah istri dari raja. Siapapun yang berani berbicara jahat padanya akan mendapatkan hukuman. Sultanın da dili koparılır. Ferhat pun menjawab, aku bicara tentang orang yang tidak bersalah. Mengapa mereka dikorbankan? Segalanya akan semakin memburuk Aga. Para Janisari juga menjadi resah. Kemenkes selalu bertanya, apa yang membuat mereka menjadi resah? Neymiş ocağı huzursuz eder? Ferhat pun menjawab, Sultan Murad berbaris pada Ilyas Pasha. Tapi, Raja tidak membawa Janisari bersamanya. Tentara menginginkan ekspedisi. Kemenkes pun menjawab, Ferhat, Janisari tidak dibawa sehingga Raja bisa melakukannya dengan cepat. Ketika waktunya tiba, kita akan pergi ekspedisi. Sampai saat itu, kamu harus membuat para prajurit menjadi tenang. Ferhat menjawab, aku melakukan yang terbaik. Namun beberapa Janisari tersesat. Mereka mengatakan, tidak membawa kami berperang, jadi kami akan menuntut orang-orang. Mereka telah memaksa para penjual untuk membayar mereka. Saftan haraç alırlarmış. Jadilah suara kami sebelum terlambat. Bicaralah pada raja. Kemenkes pun mengangguk. Hünkârımız derdimizi bil. Di depan kediaman mufti, rakyat pun berdemo menuntut keadilan. Seorang pria lalu berteriak, di mana Syekh al-Islam? Mufti pun melihat orang itu dari balik jendelanya. Pria itu melanjutkan, hanya kamu yang bisa menghentikan hal ini. Kemana lagi kami bisa pergi? Kepada siapa kami harus berbicara? Seorang pria masuk dan melaporkan. Orang-orang semakin ramai. Masyarakat sangat marah karena eksekusi itu. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Apa perintahmu? Karşısında ahali galyana gelmiş durumda. Ne yapmamızı emredersiniz? Sultan Murat validesini da... Mufti menjawab, Sultan Murad bahkan tidak mendengarkan ibunya, apalagi diriku. Kamu, kumpulkanlah petisi dan katakan pada mereka bahwa aku akan membacanya. Pria itu patuh lalu keluar, melaksanakan perintah dari Mufti. Müftü Hazretleri. Apa yang dikhawatirkan oleh Qasem kini sudah terjadi. Di istana, Silahtar kembali menciumi sapu tangan dari Geverhan. Tidak lama Esther masuk. Silahtar pun meletakkan sapu tangan itu di atas mejanya. Silahtar A. Ester Hatun. Silahtar bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu datang? Esther menjawab, aku hanya ingin mengucapkan agar kamu lekas sembuh. Aku menjadi gila ketika aku mendengar kamu terluka. Aku hanya ingin melihatmu. Esther ingin mendekati Silahtar, namun Silahtar menghentikannya. Sana... Tabii. Esther pun berkata, tentu saja, aku sadar ini tidak akan mungkin. Sembari berbicara, Esther melihat sapu tangan itu di atas meja Silahtar. Madonun farkındayım. Silahtar berkata, seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Aku telah bangun. Esther berkata, apakah dia adalah Atike Sultan sehingga kamu meninggalkanku karena dirinya? Atike Sultan değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Silahtar menjawab, dari mana itu berasal? Itu tidak pantas. Itu tidak mungkin. Esther pun berkata, aku tahu dia jatuh cinta padamu. Dia berbicara padaku agar menjauhi dirimu. Sen de gittin Kösem Sultan'a beni şikayet ettin diye. Silahtar pun mengerti. Ia pun berkata, lalu karena itu kamu memberitahukannya pada Qasem Sultan kan? Kamu mengatakan padanya
Aku memiliki hubungan rahasia dengan Atike Sultan. Apakah begitu? Ester. Esther pun menjawab, bukankah kamu? Silahtar menjawab, tidak. Yok. O zaman kimin için beni... Ester. Esther pun penasaran lalu bertanya, lalu kepada siapa kamu jatuh cinta? Namun Silahtar menyuruh Esther untuk keluar. Pergilah, jangan datang ke jalanku lagi. Git buradan. Git. Bir daha da sakın karşıma çık. Esther menatap Silahtar. Namun Silahtar yang sudah tidak lagi suka dengan Esther, ia sampai memanggil Aga untuk membuka pintu agar Esther segera keluar. Ağlar. Di harem, Atike dan Putri duduk bersama. Putri berkata, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Kami pergi ke menara, ke Galata Tower. Aku sangat bahagia. Kami menikah di sana. Aku harap kamu akan bahagia seperti diriku. Umarım böyle bir mutluluğu sen de tadın. Atike menjawab, aku harap demikian. Raja telah menunjukkan kepada semua orang betapa dia sangat mencintaimu. Mulai dari sekarang, tidak akan ada yang bisa menghinamu. Ağzını açıp sana kötü laf edemez. Namun Geverhan berkata, aku tidak yakin. Pernikahan ini tidak akan membuat rakyat menjadi diam, melainkan akan membuat segalanya menjadi kacau. Atike pun bertanya, mengapa? Berbat edecek. Nedenmiş o? Niyesin var Atike? Geverhan menjawab, sejak kapan seorang sultan menikah kepada seorang wanita yang tidak memberikan seorang pangeran? Aku hanya mengatakan kebenarannya. Nikah kıyıldığı görülmüş şey mi? Sadece hakikatleri söylüyorum. Her şeyin bir ilki. Putri pun terdiam mendengar kata-kata itu. Namun kemudian, Putri menjawab, di sana akan selalu ada yang pertama. Itulah kebenarannya. İlki vardır. Asıl hakikat bu. Farya Sultanım. Lalejar lalu datang. Lalejar berkata, Farya Sultan, Kosem Sultan mengharapkan berbicara denganmu di dalam ruangannya. Putri pun tersenyum lalu pergi. Dairesinde görmek istiyor. Singkatnya, Farya pun tiba di ruangan Kosem. Valide Sultanım. Putri tersenyum menghadap Kosem. Kosem lalu berkata, selamat Farya, putraku menikahimu. Mulai dari sekarang, kamu akan berada di harem dan kamu akan dihormati. Hünkâroğlum seni zevceliğe seçmiş. Bundan böyle yerin haremi Hümayun'dur. Size minnettarım validem. Farya menjawab, aku berterima kasih padamu Valide.